sebagai Bayangkara Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menjalankan fungsi dan tugasnya di tengah dinamika kehidupan masyarakat yang begitu kompleks. Setiap langkah pengabdian kerap dihadapkan pada situasi yang penuh risiko, mendesak, dan menuntut pengambilan keputusan serta respons yang cepat dan tepat. Oleh karena itu, untuk memastikan setiap personel dapat bekerja secara optimal, aman, dan profesional dalam melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat, dibutuhkan lebih dari sekadar keberanian. Kualitas perlengkapan dan peralatan yang digunakan di lapangan haruslah teruji andal, memenuhi standar keamanan tertinggi dan relevan dengan kebutuhan operasional nyata. Jauh di balik layar terdapat sebuah tahapan krusial yang jarang diketahui publik, bahwa setiap perlengkapan dan peralatan yang akan digunakan oleh personel kepolisian wajib melalui proses pengujian ilmiah yang ketat dan sertifikasi oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan atau Puslitbang Polri. Pengujian terhadap peralatan dan fasilitas kepolisian ini sangat penting karena dapat memastikan bahwa peralatan itu semuanya sudah terverifikasi, ya, dan nilai daripada sertifikasi teknis produk Alphahankam, terutama yang digunakan oleh Polri, di situ kita harus mengacu kepada standar, ya, standar yang ada di kepolisian atau yang ditentukan Slok Polri ataupun Puslitbang, yaitu melalui standar teknis bekal umum atau disingkat STBU, dan juga harus sesuai dengan standar teknis material dan peralatan atau STMP. Jadi peralatan-peralatan itu harus memenuhi standar, ya, sesuai dengan syarat-syarat tipe yang ada di Laboratorium Teknologi Kepolisian di Puslitbang ini. Sehingga peralatan dapat berfungsi sesuai standar operasional, aman dipakai dan juga mudah digunakan, ya, dan juga bisa menghadapi ataupun tahan terhadap situasi yang ekstrim, gitulah. Jadi semuanya bisa digunakan dengan optimal. Proses validasi berupa pengujian ini merupakan tahap esensial dan tidak terhindarkan dalam rantai pengadaan. Pengujian ini adalah wujud komitmen Puslitbang Polri dalam menjalankan sertifikasi ketat terhadap setiap perlengkapan dan peralatan yang diajukan pihak penyedia. Hanya peralatan yang terbukti unggul yang mampu memenuhi seluruh kriteria standar serta syarat teknis dan operasional yang telah ditetapkan yang akan dinyatakan layak dan memperoleh sertifikasi. Yang disertifikasi adalah peralatan kepolisian, baik yang produknya baru maupun produk hibah. Sebelum produk-produk ini dimanfaatkan atau digunakan oleh user di internal Polri maupun satuan kerja atau satker, maka penyedia barang wajib untuk memohonkan kegiatan sertifikasi ke Puslitbang Polri. Karena itu satu persyaratan bagi penyedia barang untuk proses pengadaan barang nantinya. Penyedia barang memohonkan surat melalui Puslitbang Polri, berikut barang yang akan diuji, akan diproses oleh Puslitbang Polri. Yang pertama adalah kegiatannya presentasi. Presentasi terhadap penyedia barang ini secara yuridis, company profile-nya jelas atau tidak. Itu aja pengecekan yang pertama kali. Kemudian yang kedua adalah demonstrasi. Demonstrasi ini adalah mendemokan alat yang akan diuji. Fungsinya apa, spesifikasi teknisnya apa, kemudian nanti penyedia barang menyediakan pelayanan after sales service-nya seperti apa. Ini yang pada saat demonstrasi ini kita ada suatu diskusi baik secara akademis maupun secara filosofis maupun ada secara praktis yang melibatkan penguji dan yang melibatkan para user yang di lingkungan Polri tadi. Setelah ada suatu diskusi dan ada suatu simpulan, maka kegiatan terakhirnya adalah menguji alat itu sendiri. Pengujian krusial ini dilaksanakan di Laboratorium Puslitbang Polri yang telah tersertifikasi ISO
Sertifikasi internasional ini membuktikan seluruh proses validasi dilakukan secara profesional, terukur, dan objektif untuk menjamin kualitas perangkat Polri. Saat ini Puslitbang Polri memiliki 4 laboratorium pengujian utama, yakni Laboratorium Alpal Hankam, Persenjataan, Transportasi, dan Elektronika. Laboratorium Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan atau Alpal Hankam menguji setiap perlengkapan yang melekat pada tubuh personel demi memastikan keselamatan jiwa di garis depan. Di antaranya pengujian helm yang diuji ketahanannya terhadap benturan untuk menilai kekokohan konstruksi dan kemampuan melindungi dari ancaman nyata. Selain helm, tameng pelindung juga diuji guna memastikan kemampuannya dalam menahan ancaman dari benda tajam. Sepatu dinas personel Polri pun tidak luput dari pengujian. Sepatu ditekuk minimal 20.000 kali untuk melihat daya tahan material dan kenyamanan saat digunakan dalam jangka waktu lama. Puslitbang Polri juga melakukan pengujian terhadap persenjataan yang digunakan oleh personel di lapangan. Pengujian senjata api dilakukan untuk menilai daya tahan serta akurasi tembakan terhadap target. Pengujian dilakukan dengan menembakkan senjata, setidaknya sebanyak 3.000 hingga 6.000 kali. Tak hanya senjatanya saja, amunisi atau peluru yang digunakan juga turut diuji untuk menilai kecepatan dan ketepatannya saat dilepaskan dari senjata. Di laboratorium persenjataan, peralatan pelindung seperti rompi tahan peluru pun melalui serangkaian pengujian. Rompi diletakkan di depan plastilina khusus yang elastisitasnya menyerupai jaringan tubuh manusia. Kemudian rompi akan ditembaki dari jarak tertentu. Pengujian ini bertujuan untuk menilai deformasi atau perubahan bentuk akibat hantaman peluru guna memastikan tingkat perlindungannya terhadap dampak tembakan peluru. Sementara untuk kendaraan operasional milik Polri juga harus melalui serangkaian pengujian di laboratorium transportasi. Pengujian dilakukan untuk memeriksa berbagai aspek penting seperti lampu utama, efisiensi sistem pengereman, serta kinerja kaki-kaki kendaraan. Daya tahan kendaraan saat melintasi medan ekstrim pun turut diuji, termasuk saat melewati lintasan berair. Selain kendaraan darat, Puslitbang Polri juga menguji kendaraan air berupa kapal cepat. Kapal cepat diuji untuk menilai kelayakan operasional, kelengkapan alat navigasi, serta aspek keselamatan dan keamanannya. Komunikasi adalah aspek penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kepolisian. Karena itu dibutuhkan alat komunikasi handy-talkie atau HT yang andal dan canggih untuk menunjang komunikasi jarak jauh. Di Laboratorium Elektronika Puslitbang Polri, alat komunikasi ini diuji untuk memastikan kestabilan frekuensi dan daya pancar agar terhindar dari intervensi sinyal yang tidak diinginkan. Setelah seluruh tahapan pengujian ketat dilakukan dan setiap hasil data penilaian dianalisis dengan cermat dan objektif, tiba saatnya melangkah pada tahapan akhir yang menjadi penentu, yaitu penerbitan sertifikat. Ketika ketiganya sudah dilakukan, proses terakhirnya adalah menganalisa dan merekomendasi. Ada nilai-nilai ukur dari masing-masing itu, sehingga nanti terakhirnya disampaikan produk ini layak atau produk ini tidak layak. Nah, produk itu layak dan tidak layak diterbitkanlah namanya sertifikat. Nah, sertifikat ini yang ditunggu oleh para penyedia barang. Ketika administrasi sertifikat ini dijadikan dasar untuk dia proses pengadaan barang di lingkungan Polri. Tak cukup hanya sekadar menguji untuk pengadaan barang saja, Puslitbang Polri juga melakukan langkah berkelanjutan untuk menjaga mutu serta pengawasan masa pakai perlengkapan dan peralatan di lapangan.
Jadi semua yang berkaitan dengan masalah material yang memang digunakan oleh personil Polri, baik di seluruh jajaran di Indonesia, itu kita teliti, Mbak, sesuai dengan belanja masalah pada saat kita akan melakukan penelitian. Pada saat setelah kita melakukan instrumen, kita melakukan belanja masalah di kewilayahan atau di satker-satker di Mabes seperti itu, Mbak. Dalam hal ini kami melakukan observasi itu yang secara kuantitatif, kami melakukan ke sana untuk mengecek langsung, melihat langsung barangnya secara real di lapangan seperti itu. Penelitian terhadap berbagai masalah terkait perlengkapan dan peralatan di kewilayahan pun dijalankan oleh Puslitbang Polri. Penelitian ini bertujuan agar Polri dapat beradaptasi dengan tantangan dan karakteristik wilayah tugas yang beragam. Kami selama ini melakukan kajian penelitian di beberapa daerah, dari mulai yang kontur geografisnya pegunungan, kemudian lagi pesisir dan pantai, serta perkotaan. Jadi dalam kemarin kami temukan di Papua itu karena rata-rata kontur tanahnya itu berliku-liku, curam, tebing tinggi, itu biasanya membutuhkan kendaraan-kendaraan seperti mobil yang double kabin dengan 4 wheel drive ya, 4 wheel drive seperti itu. Kemarin sebelum masalah kendaraan itu masalah gudang senjata api dengan gudang museum. Pas kemarin kita lakukan penelitian tuh di gudang-gudang tersebut tuh ternyata banyak gudang-gudang yang memang kalau operator nyampaikan itu baik-baik, tapi ketika kami observasi ke wilayah itu ada yang bocor, kemudian lagi ada yang sudah berkarat, di dalamnya itu belum mencerminkan untuk suatu keselamatan dalam penggunaannya barang tersebut gitu, seperti itu. Masalah gudang senjata itu kemarin kan hasil penelitian sudah kami share juga kami lapor ke pimpinan, kami sharekan ke wilayah dan ke logistik. Kemudian dalam hal ini kemarin sudah ada banyak perbaikan yang dilakukan di masing-masing gudang museum dan gudang senjata api di masing-masing wilayah. Sudah banyak perbaikan sesuai dengan standar yang kemarin kami sampaikan penelitian kemarin hasilnya seperti itu. Puslitbang Polri terus berupaya meningkatkan kinerja kepolisian dalam penegakan hukum dan pelayanan publik agar mampu beradaptasi dengan tantangan zaman. Berbagai inovasi dan pengembangan pun dilahirkan untuk mendorong transformasi digital serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung tugas kepolisian. Seluruh proses ini tentu melalui rangkaian penelitian, pengkajian yang intensif, dan kolaborasi lintas bidang yang matang. Salah satu inovasi terbaru yang dikembangkan Puslitbang Polri adalah lorong tembak portable atau shooting chamber. 3, 2, 1. Shooting chamber hadir sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam pengujian ketahanan senjata api. Bentuknya yang portable membuat pengujian senjata api bisa dilakukan lebih fleksibel dan tidak membutuhkan lahan yang luas. Keamanan lingkungan juga lebih terjaga karena shooting chamber memiliki sistem penahan proyektil yang kokoh untuk mencegah risiko peluru menyasar ke area luar. Shooting chamber untuk endurance, mencoba senjata sampai ribuan kali tembakan dalam satu hari. Manusia saja menembakkan itu capek, berarti ganti manusia lagi. Tapi yang penting senjatanya ini adalah stabil dan endurance-nya juga bagus. Kemudian terkait dengan transformasi digital ke depan, kita lihat ada beberapa operasi yang ada di lingkungan Polri. Pertamanya adalah operasi Damai Kartens yang ada di Papua. Kita lihat secara geografisnya, pegunungan. Transportasi darat hampir terisolir. Ini menjadi suatu pemikiran sehingga ada harus suatu inovasi memanfaatkan transformasi digital. Pertama adalah bagaimana sih kita bisa mengeksplor drone itu bisa mengangkut ratusan kilo. Jadi bisa digunakan untuk evakuasi korban, kemudian bisa untuk pengiriman logistik. Kemudian nanti proses implementasinya, eksekusinya adalah bisa melalui remote atau autonomous.
Itu yang harus kita kembangin ke depan. Satu lagi inovasi yang kini dikembangkan di Puslitbang Polri yaitu paramotor. Paramotor adalah bagian dari peralatan infiltrasi taktikal udara Polri untuk operasi khusus yang memungkinkan personel melakukan mobilitas cepat, pengintaian, serta penyusupan ke wilayah yang sulit dijangkau. Dalam pengembangan dan inovasi sangat dibutuhkan, Mbak. Karena lingkungan kerja kepolisian itu semakin kompleks, dinamis, dan juga sangat pesat untuk kemajuan, apalagi sekarang sudah mulai transformasi digital seperti saat ini ya. Untuk kolaborasi dengan eksternal pasti, karena kita saat ini misalkan kita untuk melakukan pengembangan pasti dengan para pihak eksternal, Mbak. Juga para pengembang-pengembang lainnya. Dalam prosesnya Puslitbang juga menjalin kolaborasi dengan universitas ataupun Badan Riset Inovasi Nasional, juga industri ataupun mitra-mitra lain, juga mitra internasional yang ada. Tak dimungkiri, kehadiran Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri menjadi elemen penting yang menjembatani antara praktik lapangan dan kajian ilmiah. Berbagai isu sosial budaya, perubahan perilaku masyarakat, hingga fenomena yang terjadi di tubuh Polri turut menjadi objek penelitian. Hadirnya Puslitbang Polri ini seyogyanya kita dapat memberikan kontribusi pengetahuan dengan memberikan hasil penelitian yang tersebar di seluruh Indonesia ini, merujuk kepada Perkap nomor 1 tahun 2016 tentang penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki tugas pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah yang hasilnya nanti dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu, menghasilkan dan juga menemukan teknologi baru dengan melibatkan fungsi kepolisian dan juga kelompok masyarakat sebagai responden yang dapat memberikan hasil penelitian yang lebih komprehensif dan juga mendalam, mengingat karakteristik wilayah dan masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Selain kita belanja masalah, Puslitbang Polri ini memiliki tanggung jawab guna memberikan kontribusi pengetahuan ya Pak, terkait dengan isu-isu terkini yang menjadi atensi baik itu di lingkungan Polri sendiri maupun di masyarakat. Kemudian bagaimana kita mendapatkan hasil setelah menjadi laporan ataupun minimal policy brief lah yang kita sajikan, itu pasti memberikan rekomendasi-rekomendasi yang khusus sehingga dari permasalahan yang kita kaji tadi dengan adanya rekomendasi ataupun hal-hal yang harus dilakukan dan rekomendasi itu para satker pengemban fungsi hendaknya dapat menggunakan hal ini. Rekomendasinya pasti ada, Mbak. Mulai dari identifikasi masalah, pengkajian mendalam, hingga proses penelitian yang komprehensif, Puslitbang Polri terus mendorong lahirnya rekomendasi untuk membawa perubahan demi pengembangan kebijakan di lingkungan Polri, serta mewujudkan Polri yang modern, adaptif, dan akuntabel. Memang kita berusaha, Mbak, bagaimana cara untuk rekomendasi itu dapat dimanfaatkan. Makanya tadi para tim peneliti sangat konsentrasi bagaimana membuat sebuah rekomendasi itu bisa dilakukan, bisa ditindaklanjuti, bisa dimanfaatkan. Dengan responden yang cukup, kita biasanya juga responden pasti kita cek validitas daripada responden tersebut. Ya, sampling sudah jelas, jumlah sudah jelas. Mosok kita tidak percaya, pasti rekomendasi itu akan sangat bermanfaat. Menghadapi kompleksitas tugas dan ekspektasi masyarakat yang terus berkembang, kebutuhan akan SDM Polri yang profesional, kompeten, dan berintegritas adalah sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, penelitian memegang peran strategis dalam mengkaji dan mengevaluasi kualitas SDM.
Fungsi ini tidak hanya penting bagi pengembangan dan peningkatan kemampuan personel, tetapi juga menjadi alat kontrol dan pengawasan internal yang objektif. Kita belajar masalah dari mulai Mabes Polri sampai dengan tingkat Polda-Polda. Dari para pimpinan di wilayah maupun di Mabes Polri mengusulkan kira-kira apa yang harus diteliti. Ya, kita ambil contoh dari hasil rilis Bapak Kapolri tahun 2024. Di akhir tahun, beliau merilis bahwa ada kurang lebih 4.572 pelanggar anggota. Ya, di angka ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ini sudah angka yang paling tinggi ini. Ini menurut data yang ada di Propam Polri. Dari 4.500 sekian tadi ada yang di PTTH, 172 yang kena sanksi demosi. Berangkat dari situasi ini, Puslitbang Polri kemudian menginisiatif melakukan penelitian terkait dengan mengapa banyak sekali di tahun 2024 anggota yang melanggar dan sampai viral. Nah, kita kasih judul dalam penelitian ini adalah Profesionalitas Polri dan Mitigasi Etik. Dari penelitian ini kita akhirnya merumuskan rekomendasi-rekomendasi untuk kemudian ditindaklanjuti oleh pimpinan Polri. Salah satunya misalnya rekrutmen Bintara Polri yang masa pendidikannya itu 5 bulan. Ini hasil evaluasi kami dan juga berkoordinasi dengan responden-responden mulai dari Kapolda-Kapolda di wilayah. Pendidikan untuk Bintara Polri yang 5 bulan ini masih terlalu singkat. Karena dari anak SMA dididik selama hanya 5 bulan, sementara mentalitasnya masih mentalitas remaja. Kemudian setelah lulus harus dihadapkan dengan masyarakat yang begitu kompleks. Kadang memang ada oknum-oknum anggota Polri yang kemudian melanggar etika profesinya sehingga masyarakat mengecam. Dan kami sangat sadar bahwa penilaian profesionalitas itu masih kurang di mata masyarakat karena memang interaksi kita sangat kental dengan masyarakat. Masyarakat itu kami paham pengennya Polri itu sempurna, tidak tertutup atas kritis. Polri ini adalah salah satu institusi yang terbuka dengan kritikan masyarakat. Dan kami selalu menerima itu. Kami selalu membangun bagaimana Polri ke depan lebih baik lagi. Kalau ada polisi yang minta suap, laporkan. Kita ada wadah, Divisi Propam Polri siap untuk melakukan penegakan hukum terhadap polisi-polisi nakal tersebut. Artinya apa? Kesimpulannya bahwa marilah kita bentuk polisi kita yang baik ini, jangan hanya menuntut secara internal, tapi juga masyarakat harus bisa mendidik polisi bisa menjadi baik. Polisi di seluruh dunia tidak akan berhasil tanpa ada kerjasama dengan masyarakat. Selain pengembangan SDM, Puslitbang Polri secara aktif melaksanakan penelitian mendalam mengenai operasional kepolisian di seluruh satuan kerja. Penelitian strategis ini bertujuan ganda. Pertama, memastikan setiap tindakan penegakan hukum menjunjung tinggi prinsip keadilan dan transparansi. Kedua, secara fundamental meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebagai pelayan dan penegak hukum yang profesional. Untuk fokus penelitian di Bitgas Opnal itu emang ada 2, yang khususnya tadi itu terkait dengan penegakan hukum dan pelayanan publik. Khusus yang di penegakan hukum dulu. Bitgas Opnal melakukan penelitian ini bukan terfokus hanya fungsi penegakan hukum saja, dalam arti satreskrimnya saja, tapi juga kita memfokuskan pada fungsi preemptif dan preventifnya, seperti fungsi Bimas, Intel, Sabara. Terkait dengan topik-topik penegakan hukum juga, kita ini mengambil dari masukan isu-isu yang sedang berkembang atau isu-isu yang menjadi viral di media, kemudian juga adanya kebijakan dari pemerintah, kemudian juga adanya kebijakan dari program strategi prioritas dari Kapolri. Selain itu juga ada masukan dari Satker Mapolda, Polda di kewilayahan, contohnya ingin dilakukan penelitian terkait dengan miras dan lain sebagainya. Nah, Bitgas Opnal sendiri sudah banyak melakukan penelitian di proses penegakan hukum, di antaranya yaitu menyelamatkan generasi emas, peran Polri dalam menanggulangi kejahatan narkoba. Di pelayanan publik, Puslitbang Polri khususnya Bitgas Opnal juga melakukan penelitian-penelitian terkait dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian. Penelitian yang difokuskan ini tidak hanya penelitian yang sifatnya administratif saja seperti pelayanan SIM, STNK, tidak. Tapi kita penelitiannya di
fokuskan juga ke fungsi operasional lainnya yang melakukan pelayanan publik. Sebagai contoh mungkin Intel melaksanakan penelitian terkait dengan penerbitan SKCK, kemudian juga penelitian terkait surat izin. BIMAS melakukan edukasi kepada masyarakat. Pada saat kita penelitian emang tidak menutup kemungkinan banyaknya komplain juga dari masyarakat, atau kritik dari masyarakat. Kadang masyarakat itu juga komplain atau tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh kinerja penegak hukum. Tapi ya dalam hal penelitian itu sah-sah saja ya. Sehingga nanti data kita akan kaji ya sesuai dengan teori atau mungkin konsep yang kita gunakan sehingga bisa dihasilkan suatu pemecahan masalah yang tepat lah, tidak memberatkan salah satu pihak gitu. Hasil riset ini sebagai pedoman lah untuk peningkatan kinerja kepolisian ke depannya. Tidak ada riset itu membuat polisi itu menjadi mundur, tidak ada. Jadi justru untuk meningkatkan kinerja kepolisian. Yang penting dan polisinya itu harus mau terbuka, menerima kritikan dan saran, mau berubah baik dari mindset kultur setnya itu sendiri, sehingga ya dengan kinerja polisi yang semakin baik, diharapkan masyarakat juga puas dengan kinerja kepolisian. Yang nilai polisi itu baik kan bukan diri kita, tapi masyarakat itu sendiri yang puas atas pelayanan kinerja yang diberikan oleh polisi. Perkembangan zaman menuntut Polri untuk terus beradaptasi, berinovasi, dan memperkuat kapasitasnya. Melalui Puslitbang Polri, semangat perbaikan dan transformasi di tubuh Polri terus digelorakan sebagai wujud komitmen menuju institusi yang lebih responsif, modern, dan terpercaya. Memang sangat besar harapan kami, terutama Puslitbang Polri ini ya, bisa menjadi motor penggerak dalam kemajuan institusi Polri melalui riset and development ataupun melalui penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada solusi dan juga inovasi yang nyata. Ini yang kita harapkan. Juga Puslitbang berkomitmen, Pak, untuk memastikan setiap kebijakan, strategi, maupun peralatan yang digunakan oleh Polri ini berdasarkan pada kajian ilmiah serta hasil uji yang empiris. Dan begitu juga melalui analisis kebutuhan personil ataupun kebutuhan Polri di lapangan. Itu harapan-harapan kami.